buka silakan. Dapat silakan. Ini sekarang buka cadar saja Mas. Ya, semoga sama Allah saya pakai kalau Allah saya suruh Allah untuk menghidupi anak-anak saya. Masya Allah semua. Pandangan brother. Arah ke sini Kak Ina. Arah ke sini Kak Ina. Tutup lagi Kak. Tutup lagi Kak. Pakai lagi Kak Ina, pakai aja. Ini lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring malam jo barabah, malam lalu barabah mandi. Seiring salam jut sambah, salam lalu sambah kembali. Unsana mina mustika jaya namo cintoi bersebok kita di video keliko. Semoga unsana ambona namo cintoi selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pendapat mazhab Hanafi, wajah wanita bukanlah aurat. Wajah wanita. Jadi itu yang biasa dipandang. Tadi ayat An-Nur, Quran surah 24 ayat 31. Jadi wajah dengan telapak tangan di mazhab Hanafi itu yang biasa nampak. Lil hajah, karena kebutuhan tertentu. Ya, misal saling menatap, itu kan yang biasa terlihat. Kan? Tamu misalnya datang, Assalamualaikum, kelihatan. Siapa? Saya. Nampak kelihatan seperti biasa. Interaksi keseharian. Tangan juga begitu. Ada beli ini, beli itu dan sebagainya. Di pendapat dari mazhab Imam Hanafi, wajah itu bukan bagian dari aurat, termasuk telapak tangan. Namun memakai cadar hukumnya sunnah. Atau dianjurkan minimal. Bagi perempuan kalau ingin mengenakannya, silakan. Dia bukan bagian dari aurat, tidak wajib menggunakan cadar. Kata pendapat dari mazhab Hanafi. Tapi kalau perempuan ingin pakai cadar, jangan dilarang. Dan jangan diolok-olok, hati-hati. Jangan diolok-olok. Jadi karena dia ingin mengikuti bagian dari tuntunan, ya silakan dia mau pakai. Pertama, dia sunnah hukumnya kalau ingin pakai. Kalau merasa dengan itu dia ingin meningkatkan ketaatannya misal, dan dengan itu dia ingin menjaga kehormatan dirinya. Saya tidak penting penilaian orang, yang penting penilaian Allah. Saya ingin kenakan karena Allah. Misal, saya ingin tutup dia, maka ketika dia tutup Anda tidak boleh olok-olok. Sama dengan Anda mengolok-olok ibadah sunnah yang lain. Kata mazhab Hanafi itu sunnah. Kalau disebut sunnah artinya senilai dengan sunnah yang lain. Apa Anda mau mengolok-olok orang salat 2 rakaat sebelum fajar? Atau apa Anda mau mengolok-olok orang salat duha? Apa Anda mau mengolok-olok orang salat sunnah ba'diyah maghrib? Apa Anda mau mengolok-olok orang puasa sunnah Senin dan Kamis? Itu kan sunnah. Jadi kalau Anda ingin memikir mengolok-olok orang bercadar, itu sama dengan Anda mengolok-olok orang yang puasa Senin dan Kamis. Sama dengan mengolok-olok orang yang salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Paham sampai sini? Jelas. Jadi kalau ada yang pakai seperti itu, kita hargai dan kita hormati. Masya Allah. Semoga Allah berikan pahala kepadanya. Jangan diolok-olok. Wis, ninja datang. Kayaknya istrinya Hattori itu. Luar biasa. Itu jahat. Itu jahat. Dan dia telah melukai perasaan. Bukan cuma perasaan perempuan beriman, tapi juga telah melukai hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat suci. Itu poinnya. Ya, jadi kalau Anda ingin bicara dengan yang baik, dengan kalimat yang indah, ya, sentuhlah ia tepat di hatimu, maka ia akan jadi milikmu selamanya. Bikin status. Taib. Asy-Syaran Balali berkata, qala wa jami'u badanil hurrati 'aurah illa wajhiha wa kaffayha wa batiniha wa dhahiriha ma fil asah huwa al-mukhtar. Menurut pendapat kami, wajah dan telapak tangan serta punggung itu bukan aurat. Itu pendapat yang terpilih di mazhab Hanafi. Jadi kalaupun dia terbuka, misalnya wajahnya atau ini kemudian telapak tangan terbuka, itu tidak ada masalah dari mazhab Hanafi. Itu dipahami dan tidak ada ulama yang mencela, itu biasa perbedaan pendapat. Ya, jadi kalau melihat perempuan pun tidak kemudian menggunakan cadar, itu jangan juga direndahkan. Jadi yang pakai cadar jangan merasa paling solihah, ahli surga. Neng, maaf, ahli surga mau datang. Oh, masya Allah. Wajah Anda surga, lisan Anda di neraka. Persoalannya Anda tidak bisa memisahkan lisan dengan wajah. Itu persoalannya. Jadi kalau sudah pakai cadar, jangan merasa paling solehah juga. Jangan merasa paling surga. Demikian pula yang tidak pakai cadar, jangan mengolok-olok yang bercadar. Doakan, kemudian saling mendoakan dalam kebaikan. Ya Allah, jadikan saudariku, aku berkumpul bersama di surga. Aku jadi temannya ya Allah.
Aku rindu bersamanya dalam kehidupan yang abadi. Jangan pisahkan kami ya Rabb. Ya Allah, saya mohon ya Rabb. Satu berdoa. Itu luar biasa. Dan yang sudah pakai jilbab pun, yang belum bercadar misalnya, doakan juga yang belum berjilbab. Jangan juga banyak dicela. Jangan banyak dicela. Ya Allah, jadikan dia perempuan yang paling baik ya Allah. Saya mohon ya Rabb, berikan kesempatan sebelum wafat supaya dia bisa berjilbab ya Allah. Saya mohon, saya bersamanya ya Allah dalam kehidupan dunia. Jangan pisahkan kami di akhirat. Jadikanlah ia perempuan yang kau sayangi juga ya Allah. Ya seperti saya ini ya Allah, yang sudah terasa baik dalam pandanganmu. Nggak usah ikut bagian terakhir. Itu sombong namanya. Baik, dalam satu riwayat ada perbedaan pendapat kemudian di telapak tangan. Dalam satu riwayat juga telapak tangan luar, demikian juga ya bagian telapak tangan luar juga bagian belakangnya. Kemudian, nah ini teruskan, belum selesai. Dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Tadi yang saya sampaikan. Ya, jadi kalau merasa misalnya, ukur aja, ibu keluar aja bu ya. Begitu keluar misalnya nggak pakai cadar, tiba-tiba orang banyak perhatian, melihat ibu, gitu kan, dan sebagainya. Dilihat, security melihatnya agak lama ke ibu, gitu kan. Baik, begitu ditanya, kenapa lihat-lihat? Bukan bu, ibu tuh nggak pernah kesini, jadi saya pengen tahu siapa ibu, saya kan. Tapi cara pandangnya tidak tepat. Ini berarti ada sesuatu yang berbeda cara pandang orang kepada saya. Besok mulai tutup. Jelas ya? Nah, taib. Qala masyayikhuna. Ibnu Najim berkata dari kalangan terpandang di Hanafiyah, berkata para masyayikh guru-guru kami, tumna'ul mar'atu syabatu min kashfi wajhiha bainar rijali fi zamanina lil fitnah. Jika ada perempuan-perempuan muda yang wajahnya sangat begitu menarik, maka syekh-syekh kami akan melarang tampak wajahnya di kalangan masyarakat. Tadi bukan karena terlampau cantik, tapi menyebabkan banyak orang gelisah dalam kehidupan. Ya karena itu, jika dalam mazhab Hanafi, sunnah hukumnya tidak mencapai wajib, tapi wajib jikalau itu menghadirkan kondisi-kondisi yang tertentu. Dalam mazhab Maliki, hampir sama dengan mazhab Hanafi. Jadi sunnah hukumnya, tapi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Jadi sama hukum antara mazhab Hanafi dengan mazhab Maliki. Ya, Imam Malik, Imam Darul Hijrah, imam yang sangat banyak memberikan kontribusi, lahir, tinggal, menetap sampai wafat di Madinah. Dan beliau memberikan fatwa sunnah hukumnya bercadar dan wajib jika menimbulkan fitnah. Kan yang saya yakini bercadar itu wajib, bukan sunnah tapi wajib. Konsekuensinya kalau dilepas dosa nggak? Dosa. Kecuali bagi ajus, wanita tua yang sudah tidak menarik. Tapi ini relatif, tidak menarik itu relatif. Ya, al-asal bercadar itu bagi gadis, bagi yang masih muda, belum kehilangan hasrat untuk menikah, itu masih wajib, sehingga tidak boleh sesuatu yang wajib ditinggalkan. Dan insya Allah kalau istiqomah dan minta kepada Allah akan diberi jalan keluar oleh Allah. Tidak mungkin pintu rezeki itu ditutup semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman itulah mekanisme Allah. Allah tuh ngetes, istiqomah enggak kamu, tahan banting enggak. Kalau dia benar-benar mengenakan cadar itu lillahi ta'ala, Allah tidak akan sia-siakan niat baiknya. Allah tidak akan terlantarkan dia. Allah tidak akan biarkan dia sampai mati kelaparan. Tidak. Cuman Allah ingin nguji sehebat apakah keteguhan dia dalam taat kepada Allah. Itu sudah mekanisme Allah. Jadi ini antum bisa kiaskan dalam semua masalah. Saya ini setelah ngaji kok tambah susah ya hidup saya. Oh, setelah saya ini hijrah kok sedikit penghasilan saya. Ini pertanyaan-pertanyaan orang yang hijrahnya masih belum jelas, setengah-setengah. Dia belum tahu konsep hijrah atau dia belum tahu mekanisme Allah dalam menguji iman seseorang. Dikiranya orang begitu mengaku beriman itu langsung dikasih diblebek sama Allah nikmat dunia. Cari ada ayat kayak gitu. Udah ada ayatnya. Hadisnya juga enggak ada. Ada ayat menjanjikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Tapi enggak langsung. Kalau engkau bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu sesaat atau seterusnya? Seterusnya. Justru ketika kita sedang mendapatkan musibah, itu akibat dosa. Tidak ada satupun musibah, melainkan itu ada kaitannya dengan dosa. Dosa masa lalu. Lu kan saya sudah bertobat. Ya mungkin taubatmu tidak memenuhi syarat. Tidak diterima sama Allah. Sehingga kamu tetap dihukum. Biar apa dihukum? Biar kamu terbebas dari sanksi akhirat. Karena lebih berat akhirat itu daripada dunia. Boleh jadi karena itu. Boleh jadi karena memang Allah sedang menguji ketahanan kita. Antum mendapatkan
sebuah promosi. Ini HP yang tahan banting. Itu kan klaim toh. Klaim apa klaim? Klaim. Kapan kita bisa membuktikan kalau HP ini benar-benar tahan banting? Ya tinggal dibanting. Lo pecah gitu kok. Kau bilang tahan banting. Ya Pak, tapi bantingnya jangan kayak gitu Pak. Misalnya. Oh berarti ini enggak seberapa bantingnya, mungkin gini. Nah gitu. Ya sudahlah, berarti jangan mahal-mahal kamu jual HP ini. Itu klaim kamu tuh klaim abal-abal, itu berlebihan itu. Ya kamu hanya layak mendapatkan segini. Demikian juga ketika seseorang mengaku beriman, Allah tidak akan terima kecuali setelah dia lulus ujian. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Walamma ya'tikum, ayat yang lain ya. Walamma ya'tikum mathalul ladziina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Zulzilu, diguncang-guncang sama Allah. Dikasih ujian demi ujian datang bertubi-tubi. Itu untuk membuktikan, Allah ingin mengetes benar enggak kamu ini hijrahnya lillahi ta'ala atau hijrahnya lid dunya. Ketika dunia yang dia cari enggak dapat, mungkin aja ada orang hijrah karena tren sekarang. Pada hijrah sih, saya mau ikut hijrah juga. Lagi tren ini. Wah, setelah hijrah kok susah, balik lagi dia joget. Nah, itu hijrahnya li ajli dunya. Mau lillah. Idza kana lillah, Allah bakin. Tetap ada Allah itu. Tetap bisa diharapkan kasih sayangnya. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan. Tetaplah bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi ya harus sabar, terus berdoa, terus ikhtiar, jangan putus asa. Pada klimaksnya Allah akan tolong. Itu sudah mekanismenya Allah. Para nabi aja digitukan sama Allah, apalagi kita. Hatta idza stai'asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Pertolongan kami itu datang ketika para rasulnya sudah putus asa, sudah menyangka, bahkan yakin mereka sudah nggak dipercaya lagi. Saat itulah turun pertolongan Allah. Mata nasrullah, ala inna nasrallahi qarib. Tapi itu setelah kita berjuang habis-habisan. Demikianlah dosana kesedonyo lah kita samu dengarkan lah samu kita jalia. Silakan dosana berpendapat, silakan dosana memberi komentar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.